Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 membuat seluruh aktivitas kegiatan mengalami kendala, baik itu dari aktivitas pendidikan, ekonomi, dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, walaupun dengan terbatasnya aktivitas yang terjadi saat ini, kami dari kelompok 8 berusaha mungkin untuk membuat tugas mata kuliah pengetahuan untuk memenuhi ujian tengah semester. Walaupun kami mengalami jarak yang seharusnya kami melaksanakan kuliah tatap muka, pada saat ini kami melaksanakan kuliah secara daring. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Moga Perdana dari Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesa Wangsari dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam dari kelas 3. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam dari Fakultas Usul Dinada dan Dakwah, Lokal IP 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Sartika dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Lokal IP 3. Beserta teman-teman membuat video pembelajaran tentang deskripsi bibliografi. Buat kalian semua, selamat menyaksikan video dari kami. Di sini saya bersama teman-teman akan membahas materi tentang deskripsi bibliografi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa itu bibliografi. Ada yang tahu apa itu bibliografi? Ataupun sudah pernah mendengar bibliografi itu seperti apa? Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian bibliografi. Bibliografi adalah daftar pustaka yang mencangkup isi dan deskripsi sebuah buku, meliputi judul, pengarang, edisi, cetakan, kota penerbit, nama penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Bibliografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu biblion, yang artinya buku, dan graphein, yang berarti menulis. Bibliografi secara harfiah berarti penulisan buku yang disusun secara sistematis untuk mengetahui adanya suatu buku atau sejumlah buku yang Baiklah, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur bibliografi terdiri dari judul buku, data terbit, penerbit, tempat terbit. Saya Bella Sartika ingin menjelaskan tentang fungsi bibliografi. Bibliografi ini memberikan definisi yang penting tentang buku, majalah, karya secara keseluruhan. Bibliografi dapat juga berfungsi sebagai pelengkap dan pelengkap atau sebuah catatan kaki. Karena pembaca ingin mengetahui lebih lanjut tentang referensi yang terdapat pada catatan kaki, maka dapat mencari dalam Saya Lesa Wangsari akan menjelaskan jenis-jenis bibliografi dan manfaat bibliografi. Yang pertama, bibliografi deskriptif, yaitu bibliografi yang dilengkapi deskripsi singkat yang didapat dari gambaran fisik yang tertera atau tertulis dalam bahan pustaka, seperti judul buku atau majalah, judul artikel, nama pengarang, data terbitan, serta kata kunci yang tertulis. Yang kedua, bibliografi evaluatif, yaitu bibliografi yang dilengkapi dengan evaluasi tentang suatu bahan pustaka. Evaluasi ini biasanya mencakup penilaian terhadap isi suatu bahan pustaka artikel. Selanjutnya ada manfaat bibliografi. Yang pertama, jumlah koleksi perpustakaan yang semakin meningkat bentuk dan bidang kajiannya. Yang kedua, kebutuhan informasi para pengguna yang semakin beragam dan meningkat jumlahnya. Yang ketiga, upaya untuk meningkatkan kualitas layanan, penelusuran informasi yang cepat dan tepat. Selanjutnya materi yang terakhir atau materi yang kelima tentang penyusunan bibliografi dan mendeskripsikannya. Buku ini adalah bahan utamanya untuk menyusun bibliografi.
Tadi sudah saya jelaskan bagian pertama tentang deskripsi bibliografi itu apa saja. Yang pertama, nama pengarang. Nama pengarang itu dilihat dari cover depan buku. Dr. Andes Tawa, B. Hamakonda, MLS, dan JNB Tatrias. Ini adalah nama pengarang buku ini. Yang kedua, tahun terbit. Tahun terbit di halaman pertama ini. Buku ini diterbitkan pada tahun 2012. Yang selanjutnya, judul buku. Judul buku itu mudah sekali kita jumpai pada saat kita melihat cover depan. Ini judul buku pengantar klasifikasi persepuluhan Dewey. Setelah mendapatkan judul buku, lanjut ke bagian tempat terbit. Tempat terbit, buku ini diterbitkan di Jakarta. Setelah menemukan tempat terbit buku ini, kita melihat siapakah yang menerbitkan buku ini. Terdapat di halaman pertama buku ini. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Lipri. Itu nama penerbit buku ini. Selanjutnya, jumlah halaman. Jumlah halaman bisa kita lihat pada halaman terakhir. Halaman terakhir tertera 256. Ini merupakan halaman buku ini. Dan cetakan. Selanjutnya, cetakan itu dilihat pada deskripsi awal buku ini. Bisa kita lihat cetakan pertama tahun 2010 dan cetakan kelima tahun 2012. Edisi ini kita lihat kapan terakhir buku ini diterbitkan. Buku ini terakhir diterbitkan pada tahun 2012. Itulah yang saya dapat sampaikan beserta teman-teman saya mengenai materi deskripsi bibliografi. Semoga bermanfaat buat kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa selalu mencuci tangan, gunakan masker, dan hindari dari kerumunan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.